Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Tahun 2013, Eti dan 19 teman satu kelompoknya berangkat untuk menjalani praktik kerja lapangan di sebuah rumah sakit di Cirebon. Mereka berangkat pagi menggunakan mobil kampus dan tiba di lokasi sekitar pukul 11 siang. Kampus sudah menyiapkan tempat tinggal yang jaraknya dekat agar mereka bisa berjalan kaki menuju rumah sakit. Rumah kontrakan itu berada di pinggir jalan utama, cukup ramai dan jaraknya sekitar 250 meter dari rumah sakit. Di samping rumah, ada warung nasi yang menjadi tempat mereka sarapan selama tinggal di sana. Begitu turun dari mobil, perhatian Eti langsung tertuju pada gerbang rumah yang berkarat. Gerbang itu tidak terbuka lebar. Mereka harus mendorongnya perlahan. Saat besi itu bergerak, terdengar bunyi panjang yang serat, seperti engsel tua yang lama tidak dipakai. Eti sempat merasa aneh, bukan karena bunyinya saja, tetapi karena kesan rumah itu sendiri yang membuat dada terasa tidak enak. Bangunannya terlihat tua dan bentuknya seperti dua rumah yang dijadikan satu. Dari luar, pintu utamanya ada dua, tetapi hanya satu sisi yang dibuka untuk keluar masuk. Pintu sisi lainnya tidak digunakan dan tetap terkunci. Di halaman, rumput terlihat seperti baru dipotong, tetapi sisa-sisanya yang sudah mengering masih berserakan. Rumah itu juga seperti habis dibersihkan, namun debu tetap terasa di banyak bagian. Mereka kemudian masuk dan mulai menata barang. Di dalam rumah ada 6 kamar. 4 kamar berjajar dalam satu baris, lalu ada 2 kamar di sisi lainnya. Dari 2 kamar itu, kamar bagian depan tidak dipakai dan dikunci. Yang digunakan hanya kamar bagian belakang. Pembagian kamar dilakukan 4 orang per kamar. Eti mendapatkan kamar ketiga di barisan depan. Setelah barang-barang ditata, Eti melakukan kebiasaan yang selalu dilakukan saat praktik, menempel jadwal dinas di dinding kamar. Saat itulah, ia melihat jadwal lain yang lebih dulu menempel di sana. Jadwal itu bukan dari kampusnya. Angka tahunnya tertulis 2010, sementara Eti dan kelompoknya praktik pada 2013. Eti sempat terpaku, membayangkan rumah itu mungkin pernah kosong cukup lama. Temannya melihat juga, tetapi memilih mengabaikannya. Eti akhirnya membuang jadwal lama itu ke tempat sampah dan berusaha menenangkan diri dengan pikiran bahwa itu mungkin tidak berarti apa-apa. Malam pertama mereka tidur seperti biasa. Tidak ada kejadian yang membuat mereka langsung panik. Tetapi suasana rumah terasa berbeda. Hawa di dalam rumah panas dan pengap. Bukan panas matahari, melainkan panas yang membuat ruangan terasa menekan. Ada perasaan seperti diawasi sejak awal. Seolah rumah itu tidak sepenuhnya kosong, meski hanya mereka yang terlihat berada di dalam. Pagi harinya, sebagian dari mereka sarapan di warung nasi di sebelah rumah sebelum berangkat dinas. Eti kebetulan mendapat jadwal masuk siang. Keesokan harinya, cerita dari kamar belakang mulai muncul. Teman-temannya di kamar itu mengatakan bahwa pada malam sebelumnya mereka mendengar suara perempuan menangis. Salah satu dari mereka mengaku melihat sosok perempuan duduk di atas koper, berambut panjang, berbaju putih, dan menghadap ke tembok. Cerita itu membuat suasana mereka ramai, tetapi tidak semua orang langsung percaya. Sebagian mencoba menganggap itu halusinasi karena capek, sebagian lain memilih diam, dan ada juga yang mencoba mentertawakannya agar rasa takut tidak semakin besar. Tidak lama setelah itu, muncul kejanggalan lain. Seorang teman di kamar pertama bertanya tentang buku catatan yang tidak ada pemiliknya. Buku kecil itu ditemukan di atas lemari. Bagi mahasiswa praktik, buku catatan kecil adalah barang penting untuk mencatat kegiatan dan jam tindakan selama dinas. Tapi buku yang ditemukan itu bukan milik siapapun di antara mereka. Sampulnya bertuliskan Mia and Friends, dan ada gambar seperti boneka. Di bawah tulisan itu ada kalimat, "Maukah kau bermain bersamaku?" Karena tidak ada yang mengaku memilikinya, buku itu terasa aneh dan tidak menyenangkan untuk disimpan. Mereka akhirnya membuangnya. Meski rasa tidak nyaman justru makin sulit ditepis. Sejak hari pertama menempati rumah itu, Eti merasakan bahwa suasana di dalam rumah jauh lebih berat dibanding saat mereka berada di luar. Bahkan ketika bekerja di rumah sakit,
tempat yang juga dikenal memiliki cerita-cerita seram, mereka masih bisa merasa lebih aman karena suasana ramai dan terang oleh aktivitas. Tetapi begitu pulang ke kontrakan, rasa tidak tenang kembali datang. Mereka mulai lebih sering saling menunggu jika harus keluar kamar pada malam hari. Ke kamar mandi pun mereka cenderung tidak ingin sendirian. Semua itu bukan karena mereka sudah melihat sesuatu yang jelas di setiap sudut, melainkan karena perasaan di rumah itu terus menekan, seperti ada yang mengintai dari tempat yang tidak bisa mereka tunjuk. Di malam berikutnya, Eti kesulitan tidur. Ia masuk kamar sekitar pukul 9 malam, sementara beberapa temannya masih dinas malam. Teman yang ada di kamar lebih dulu tidur, tetapi Eti tetap terjaga, merasa was-was. Ia membaca doa dan zikir, mencoba menenangkan pikiran dan memaksa tubuhnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 11 malam, barulah ia tertidur. Tidak lama setelah Eti akhirnya terlelap, suara gedoran pintu terdengar dari bagian depan rumah. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran keras bertubi-tubi, duk-duk-duk, seperti orang yang sedang panik dan tergesa. Suara itu disusul oleh teriakan seorang teman yang memanggil nama mereka dari luar kamar, menyuruh Eti dan satu teman lain yang sedang tidur di dalam untuk segera bangun. Teriakan itu terdengar kacau, mendesak, dan penuh rasa takut. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan yang terlihat membuat Eti terpaku. Di lorong kamar, bapak-bapak warga sekitar sudah berdiri berdesakan. Sebagian bahkan ikut masuk ke dalam rumah. Mereka bukan hanya orang yang kebetulan lewat. Ada tukang beca, pangkalan ojek, pemilik warung nasi, hingga penjual nasi goreng yang sedang lewati jam itu. Jumlahnya lebih dari 10 orang, dan semuanya terlihat bingung sekaligus waspada, mencoba memahami situasi yang terjadi di dalam. Mereka langsung diarahkan ke kamar belakang, tempat teman-teman lain tinggal. Di sana, kepanikan jauh lebih besar. 3 orang teman yang berada di kamar itu, karena satu orang sedang dinas malam, menceritakan bahwa mereka kembali mendengar suara perempuan menangis. Tetapi, kali ini durasinya jauh lebih lama. Suaranya lebih dekat dan perasaan takut yang mereka rasakan jauh lebih berat dibanding malam-malam sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan kembali melihat sosok perempuan duduk di atas koper mereka, dengan posisi yang sama, berbaju putih, rambut sangat panjang, dan wajahnya menghadap tembok, seolah tidak ingin memperlihatkan dirinya secara langsung. Namun, saat lampu dinyalakan, sosok itu langsung lenyap. Yang tersisa bukanlah sosoknya, melainkan jejak yang jauh lebih mengganggu. Di dinding kamar, yang berwarna putih dan tampak cerah saat siang, terlihat bekas telapak kaki kecil yang arahnya merayap ke atas, tepat menuju lubang plafon. Plafon itu berbentuk kotak kecil yang bolong, tidak besar, tetapi cukup untuk menjadi titik akhir arah jejak tersebut. Telapak kaki itu sangat mirip cap kaki bayi baru lahir yang biasa dicetak di kertas saat persalinan, karena memiliki lengkungan di bagian tengah. Namun, yang membuat semua orang terdiam adalah detailnya yang tidak wajar. Telapak itu hanya memiliki 4 jari, bukan 5, dan ukurannya terlalu kecil untuk disebut jejak orang dewasa. Beberapa warga memastikan ulang ke arah lemari. Lemari di kamar itu berdiri tepat di bawah kipas angin yang menempel di dinding, dan posisinya lurus dengan lubang plafon. Tetapi tidak ada barang di atas lemari yang berantakan. Tidak ada benda yang bergeser dan tidak ada tanda bahwa seseorang memanjat lalu turun melalui lemari itu. Jika itu ulah manusia, seharusnya ada jejak acakan yang lebih jelas atau barang-barang yang jatuh berserakan di bawah. Tetapi semua tetap rapi di tempatnya. Yang sempat berantakan hanya koper, itu pun tanpa ada barang yang hilang. 2 orang bapak-bapak sempat naik untuk mengecek plafon. Mereka memanjat dengan senter dan memeriksa setiap sudut ruang atas, memastikan apakah ada orang iseng yang masih bersembunyi atau mencoba menakuti penghuni rumah. Namun, di atas benar-benar tidak ditemukan siapapun. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada tanda keberadaan manusia atau binatang besar. Hasil pengecekan itu tidak memberikan jawaban, justru menambah kebingungan baru. Karena situasi yang sudah tidak bisa dikendalikan, salah satu warga yang mengenal keluarga pemilik rumah akhirnya bicara. Ia menyarankan agar kamar itu tidak lagi dipakai, dan meminta saudara pemilik rumah yang memegang kunci untuk membuka kamar lain di barisan depan dari bangunan sisi sebelah yang selama ini terkunci. Kamar itu akhirnya dibuka, dan penghuni kamar belakang langsung dipindahkan ke kamar baru agar mereka tetap bisa bertahan menyelesaikan praktik yang sudah ditentukan kampus. Sementara itu, kamar tempat munculnya jejak tersebut ditutup dan digembok.
Kuncinya tidak lagi diberikan ke mahasiswa, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati pintu kamar itu lagi setelahnya. Keesokan paginya, pihak kampus datang ke rumah itu setelah menerima laporan dari para mahasiswa. 2 orang perwakilan kampus mendengarkan cerita yang terjadi, lalu memutuskan untuk menginap semalam di sana, membacakan doa bersama, dan menenangkan mahasiswa yang ketakutan. Mereka sempat menyampaikan keinginan untuk pindah, tetapi tidak disetujui oleh pemilik rumah, dan permintaan pengembalian uang sewa juga ditolak. Dengan situasi yang sudah bulat, akhirnya semua sepakat untuk tetap bertahan dan menyelesaikan 3 minggu praktik. Setelah kamar belakang ditutup dan digembok, suasana di rumah itu berubah, bukan menjadi lebih tenang, melainkan menjadi lebih menekan. Gangguan tidak lagi muncul dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, tetapi terasa lebih menyebar. Hampir semua penghuni rumah mulai merasakan hal-hal aneh, meskipun wujudnya berbeda-beda dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam-malam berikutnya, Eti dan teman-temannya sepakat untuk tidak melakukan apapun sendirian. Ke kamar mandi harus berdua atau bertiga. Jika ada yang baru pulang dinas malam, mereka menunggu teman lain sebelum masuk ke kamar mandi. Lampu-lampu di rumah itu temaram, terutama di bagian belakang. Ada 1 kamar mandi besar, 2 kamar mandi kecil, dan 1 tempat wudhu yang jarang dipakai karena letaknya paling gelap. Tidak ada yang berani lama-lama berada di area itu. Beberapa kali, Eti merasa seperti diawasi saat berjalan melewati ruang tamu. Di sana ada sebuah kaca besar. Tidak ada yang berani menatap pantulan sendiri terlalu lama, bukan karena melihat sesuatu yang aneh, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang muncul setiap kali melewati kaca itu. Seolah-olah pantulan itu tidak hanya menampilkan diri mereka sendiri. Suatu malam, Eti hendak ke kamar mandi melalui jalur belakang yang melewati tempat wudhu. Saat baru keluar kamar, ia terhenti. Di depan keran berdiri sosok perempuan menghadap tembok, memakai baju putih dengan rambut panjang menjuntai hingga di bawah lutut. Sosok itu tidak bergerak, tidak menangis, dan tidak menoleh. Eti langsung mundur perlahan, kembali ke kamar dan memanggil temannya. Ia tidak berani melewati jalur itu lagi dan memilih kamar mandi yang lebih terang meski harus memutar lebih jauh. Ketika teman-temannya mengecek kembali tempat wudhu, sosok itu sudah tidak ada. Gangguan lain datang dalam bentuk suara. Suatu malam, ketika sebagian penghuni sudah tidur, Eti yang masih terjaga mendengar suara seperti garukan panjang dari atas plafon. Suara itu tidak seperti langkah binatang yang cepat dan acak, melainkan gesekan panjang yang diselingi jeda beberapa menit, lalu terdengar lagi. Suara itu muncul beberapa kali, kemudian berhenti. Paginya, Eti menceritakan hal itu pada teman-temannya. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara aneh juga di kamar lain, meski tidak bisa memastikan bentuknya. Di minggu kedua, ada usulan dari salah satu teman untuk meminta saran kepada orang tuanya yang dikenal sebagai orang pintar. Saran yang didapat adalah menyiapkan air dan garam kasar untuk ditaburkan di sudut-sudut rumah. Namun Eti menolak usulan itu. Ia merasa mereka hanya menumpang di rumah itu dan takut tindakan tersebut justru dianggap sebagai usaha mengusir penghuni yang lebih dulu ada. Ia khawatir gangguan yang terjadi akan berubah menjadi lebih berbahaya. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak melakukan ritual apapun selain memperbanyak doa dan mengaji bersama setiap kali ada yang tidak dinas malam. Meski begitu, gangguan tetap muncul dalam bentuk lain. Ada teman yang merasa dipanggil namanya dari depan pintu kamar, tetapi saat dibuka, lorong rumah kosong. Ada juga yang berteriak memanggil tukang nasi goreng dari gerbang, namun penjual itu terus berjalan tanpa menoleh, seolah tidak mendengar apapun. Hal-hal seperti itu terus berulang dan membuat mereka semakin yakin bahwa rumah itu memang tidak normal. Rasa penasaran akhirnya membawa Eti dan beberapa temannya bertanya pada perawat senior di rumah sakit. Saat mereka menyebutkan lokasi rumah kontrakan, para perawat langsung bereaksi. Rumah itu dikenal sebagai rumah yang memang sudah lama dianggap angker oleh warga sekitar. Tidak ada penjelasan rinci yang mau dibagikan, hanya peringatan singkat bahwa rumah itu sebaiknya tidak ditempati. Menjelang akhir masa praktik, Eti mulai sering mengalami kondisi seperti ketindihan. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa bisa melihat tubuhnya sendiri terbaring di kasur, sementara dirinya seolah berjalan keluar kamar. Dalam pengalaman itu, ia melihat rumah tersebut dipenuhi banyak sosok. Ada anak-anak kecil, ada perempuan dewasa dengan pakaian zaman dulu, ada bayangan hitam tinggi tanpa bentuk jelas,
dan ada sosok dengan wajah datar tanpa ekspresi. Jumlahnya banyak, memenuhi ruang rumah, tetapi tidak ada yang berbicara. Suatu malam, Eti bermimpi melihat rumah itu dalam keadaan berbeda. Rumah sakit sudah berdiri, tetapi di belakang rumah kontrakan masih terbentang sawah yang luas. Keesokan paginya, ia menanyakan hal itu pada ibu pemilik warung nasi. Perempuan itu mengakui bahwa dulu di belakang rumah memang ada sawah yang jauh lebih luas sebelum berubah menjadi permukiman. Eti kemudian memastikan sendiri dengan melihat dari jendela kecil kamar mandi besar. Di balik rumah, sawah itu memang masih ada, meski tidak seluas yang ia lihat dalam mimpi. Beberapa hari sebelum praktik selesai, Eti kembali mengalami mimpi yang jauh lebih mengganggu. Dalam mimpi itu, ia melihat ruang tamu rumah itu penuh dengan darah. Di tengah ruangan berdiri sosok nenek berpakaian kebaya dan kain, rambutnya disanggul tidak rapi. Sosok itu mendekat perlahan hingga wajahnya sangat dekat dengan wajah Eti. Dengan mata melotot dan suara tegas, nenek itu berkata, "Pergi dari sini." Eti terbangun dengan tubuh gemetar dan napas terengah. Rasa takut itu begitu nyata hingga ia langsung membangunkan temannya. Eti menceritakan semuanya pada orang tuanya melalui telepon. Ayahnya menyarankan agar ia segera meninggalkan rumah itu. Namun masa praktik tinggal beberapa hari lagi. Dengan perasaan terpaksa, Eti memilih bertahan sampai selesai. Ketika 3 minggu praktik akhirnya selesai, tidak ada satupun dari mereka yang menoleh kembali ke rumah itu dengan rasa rindu. Yang tersisa hanya kelegaan karena bisa pergi tanpa ada yang terluka atau kerasukan. Setelah mereka pergi, rumah itu tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa praktik. Kampus pun tidak pernah lagi menempatkan kelompok lain di sana. Bagi Eti dan teman-temannya, rumah itu tetap menjadi kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bukan karena cerita yang ingin dibanggakan, tetapi karena pengalaman yang tidak ingin terulang. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.